Lalu kenapa istilah presidensial threshold itu berubah menjadi istilah ambang batas pencalonan? Karena mau menipu rakyat semua bahwa seolah-olah peristilahan ini ada di konstitusi. Artinya ketentuan pasal 222 ini menentang ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 negarawan tidak memahami ini? Mustahil. Jadi pasal 222 ini adalah rekayasa politik untuk mengebiri hak-hak konstitusional kita dan mempermainkan agar partainya terus berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Presiden, Pak Saifullah agak disalahkan. Pidatonya berapi-api berjuang, sehingga pembicara berikutnya yang suaranya seperti saya dan kemarin sendiri. Ya. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, soal peristilahan. Silakan yang punya handphone digital, buka Undang-Undang Dasar 1945 termasuk teman media. Saya mau katakan tidak ada peristilahan kata-kata ambang batas pencalonan presiden di pasal manapun di Undang-Undang Dasar 1945. Bukan. Saya yakini pasal-pasal yang berkaitan dengan ambang batas adalah pasal-pasal yang menentang konsep Undang-Undang Dasar 1945. Tapi peristilahan presidensial threshold ada di Undang-Undang Dasar. Di sini bingung. Ambang batas tidak ada, kok presidensial threshold ada? Karena peristilahan presidensial threshold adalah peristilahan yang salah dipakai oleh partai-partai politik kita. Arti presidensial threshold itu adalah ambang batas kemenangan seorang calon presiden menjadi presiden. Di mana diatur? Di pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, seseorang baru bisa menang menjadi presiden dalam putaran pertama kalau memperoleh suara 50% lebih dengan sebaran setengah jumlah provinsi. Sekarang artinya 20 provinsi, di mana mereka memperoleh suara 20% di masing-masing. Itu namanya ambang batas kemenangan seseorang yang presiden alias presidensial threshold.
Lalu kenapa istilah presidensial threshold itu berubah menjadi istilah ambang batas pencalonan? Karena mau menipu rakyat semua, bahwa seolah-olah peristilahan ini ada di konstitusi. Coba baca pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar. Tadi ayat 3 ya, sekarang ayat 2. Ayat 2-nya berbunyi, calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai dan atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Artinya partai apapun atau gabungan partai politik apapun berhak mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden sebelum pemilu. Sudah pemilu? Belum. Berarti ibu bapak sekalian berhak mengajukan calon presiden dan atau calon wakil presiden. Coba bandingkan ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar itu dengan pasal 222, pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Bunyinya kurang lebih, calon presiden dan atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20% di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Bapak Ibu sudah terasa perbedaannya? Terasa ditipu bertahun-tahun? Sebelum pemilu menjadi kata yang kemudian menjadi pemilu sebelumnya. Artinya ketentuan pasal 222 ini menentang ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 negarawan tidak memahami ini? Mustahil. Pasti mustahil. Itu sebabnya dari 30 proses pengujian undang-undang, Mahkamah berupaya menghindar, mengeluarkan silatnya, menjauhi pertarungan dengan bergaya-gaya, menghindar. Apa gayanya? Kata Mahkamah, satu, kalau ada partai yang tidak terpenuhi legal standing karena partai itu ikut terlibat membahas undang-undang, jadi harus pakai mekanisme di DPR, atau partai itu belum terdaftar sepenuhnya menjadi partai peserta. Yang ketiga, cara menghindarnya adalah pembahasan soal ambang batas itu adalah ruang pembahasan undang-undang di DPR, alias bahasa cantiknya open legal policy. Kami serahkan kepada pembuat undang-undang, kami tidak mau menafsirkan. Nah, partai buruh menemukan bahwa mereka adalah partai yang sudah terdaftar, yang punya hak berdasarkan konstitusi pasal 6A ayat 2 untuk mengusulkan siapa calon presiden dan atau calon wakil presiden. Dia punya hak berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu pasal 222 itu melanggar hak konstitusional partai buruh untuk mengajukan calon presiden dan atau calon wakil presiden. Eksplisit bertentangan. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa ini ruang open legal policy? Nah, ini pertolongan di atas ini. Begitu partai buruh menemukan jalan untuk berjuang mengajukan permohonan, Mahkamah terpleset, entah seperti apa ya, keluar putusan 112 PUU 20 Romawi tahun 2022 tentang KPK. Pengaturan tentang masa jabatan KPK itu sifatnya open legal policy juga, yang mestinya dalam kebiasaan MK ditolak untuk tafsirnya. Kami tidak bisa menafsirkan karena ini open legal policy, urus saja di DPR. Tapi untuk perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK kemarin, tiba-tiba MK melakukan tafsir. Menurut MK tidak 4 tahun, tapi 5 tahun. Nah, ini kesempatan, ada tradisi baru dalam menafsir di MK
yang dulu menolak open legal policy, sekarang dia membuka tafsir. Dulu mereka tidak mau menafsir. Ini ruang DPR lah. Jadi mereka tidak memahami ketentuan pasal 6 ayat 2. Nah, hari ini mereka wajib tidak bisa mengatakan ini open legal policy karena Anda sudah menjatuhkan tafsir yang sama mestinya di dalam putusan 112. Harusnya mereka menghindar. Nah, oleh karena itu kita menjadikan ini sebagai alasan baru untuk mengajukan permohonan. Yang ketiga yang menarik, ada beberapa anggota partai buruh yang mengundurkan diri. Tidak karena perbedaan ideologi, tetapi ingin memperkuat ideologi partai buruh. Kekecewaan mereka terlalu besar karena hampir bisa dipastikan seluruh calon presiden tidak ada yang memberikan tawaran yang seideologi atau sewarna dengan partai buruh. Seluruh calon presiden didukung oleh partai-partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Seolah-olah partai buruh dipaksa untuk memilih di antara partai-partai pendukung itu siapa saja presiden. Artinya mau tidak mau partai buruh kader-kadernya dipaksa untuk memilih calon-calon presiden yang berasal dari partai-partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Dipaksa. Padahal di konstitusi dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya, berhak berpartisipasi yang sama dalam pemerintahan. Artinya teman-teman partai buruh dipaksa untuk melanggar konstitusi, dipaksa untuk memilih yang bukan seleranya, dipaksa mencari presiden yang tidak sesuai dengan ideologi partai buruh. Pilihan konstitusional ya ketika ada teman-teman yang merasa tidak satupun partai yang seideologi dengan partai buruh yang berjuang menolak Undang-Undang Cipta Kerja tampil dengan calon presiden yang mestinya memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu mereka mundur karena tidak ada pilihan, dipaksa mundur. Teman-teman kita yang mundur dalam pencalonan legislatif dan segala macamnya dari partai buruh akan menjadi pemohon prinsipal bahwa mereka telah mengalami kerugian secara politik, dipaksa memilih calon-calon presiden yang berasal dari partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun mundur, tapi aroma ideologinya makin ketat. Mereka tetap di barisan partai buruh, tetapi ingin memperjuangkan semangat partai buruh dalam ruang-ruang konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Jadi ibu bapak sekalian, sebenarnya sudah jelas bahwa pasal 222 di Undang-Undang Pemilu ini adalah rekayasa politik. Kenapa itu bisa muncul? Karena ada yang berminat membangun pemerintahan totalitarian. Apa itu pemerintahan totalitarian? Mereka tidak mau ada kritik, tidak mau ada yang berbeda dengan negara, tidak mau ada kubu oposisi. Itu sebabnya yang ada potensi menjadi kubu oposisi ditendang, dipidanakan, dicari-cari masalah. Mereka tidak mau ada kubu oposisi, apalagi muncul dari partai buruh yang masanya real. Ini rekayasa politik untuk menjegal potensi partai buruh menjadi partai besar di masa depan sehingga berhak nanti mencalonkan calon presiden. Nah ini ceritanya. Cerita mudah-mudahan ini sederhana. Ambang batas yang muncul ini kalau dikaitkan dengan teori bahwa partai yang dapat mengajukan calon presiden maka perolehan kursinya akan berimbang dengan perolehan calon presiden. Partai yang punya calon, maka perolehan kursinya akan berimbang. Bayangkan kalau ada presiden partai seperti tadi berhadapan dengan calon presiden 2 periode sebelumnya, kira-kira siapa yang menang dalam pertempuran? Karena saya lihat tadi, apakah Pak Said Iqbal menyimpan amplop
untuk bisa bicara. Saya lihat, tadi saya sebenarnya mencatat di HP ya, tapi gara-gara dia pidato begini tanpa teks, saya simpan HP saya. Malu. Jadi ada potensi calon presiden yang bisa mengambil perasaan publik dalam berdebat, dia akan muncul lebih baik dari calon presiden yang sama sekali tidak bisa bicara tentang itu, apalagi kamu. Masih benar. Nah, kalau ada partai yang punya calon presiden yang disukai publik, maka itu suara partai ikut meroket. Dengan sendirinya kursi mereka di parlemen meningkat. Kalau kursi di parlemen meningkat, mereka bisa mencalonkan presiden di pemilu berikutnya. Kalau di pemilu berikutnya mereka bisa mencalonkan calon presiden, maka artinya kursi di parlemennya juga itu meningkat. Bayangkan kalau kondisinya seperti saat ini. Tentu yang bisa mengajukan calon presiden adalah partai itu saja. Jadi pasal 222 ini adalah rekayasa politik untuk mengebiri hak-hak konstitusional kita dan mempermainkan agar partainya terus berkuasa. Itulah konsep totalitarian, tanpa ada oposisi. Semua yang berbeda dengan negara dilarang untuk bersemangat dan maju. Dan partai buruh mudah-mudahan bukan partai kacangan dan pasti akan melawan totalitarian. Supaya saya tidak dituduh maju juga jadi calon presiden dengan pidato berapi-api, maka pilihan konstitusionalnya mari di sidang pertama tidak sekedar berdoa, kita betul-betul turun ke lapangan mewujudkan sesuatu. Saya mau tidak pernah dalam sejarah kaderisasi generasi hakim konstitusi saat ini ya, mengabulkan permohonan kepentingan publik, tidak pernah. Selalu suaranya itu 72, ya, 54 paling tipis. Tapi begitu buruh bergerak dalam undang-undang cipta kerja, semua ini terbalik. Tiba-tiba berubah dari 72 yang tidak berpihak kepada publik luas menjadi 54 untuk berpihakan kepada publik dan partai. Berubah. Walaupun kemudian hakim konstitusi yang tipis 54 itu satunya dipecat. Yang baru supaya komposisinya terbalik jadi 45. Taktik politik. Tapi satu hal membuktikan kalau buruh bergerak, situasi berubah. Kami juga yakin sebenarnya bukan kepintaran ya, dari tim kuasa hukum. Ini betul-betul ada jalan dari yang di atas, dan kedua semangat berjuang dari teman-teman buruh. Bantu kami teman-teman untuk memperjuangkan ini dan membalikkan situasi dan keadaan untuk mengubah nasib bangsa kita dengan mempertahankan apa yang ada di konstitusi dan tidak dipermainkan oleh pembuat undang-undang. Siap berjuang? Siap! Hidup buruh! Hidup! Terima kasih. Assalamualaikum.